Halo, selamat siang. Siap. Eh, Episode ketiga kali ini itu aku mau ngobrol sama Bang Johan Maputra. Beliau ini adalah Presiden RI yang pertama, bener Bang? Bener, Mbak Lala. Oh, manggil Jeng ya? Terserah, boleh. Oke. Siap. Bentar, kenalan dulu. Bang Johan ini kan tadi sih sempat baca-baca katanya kan ini Presiden RI yang pertama sekali. Dan aku ini anak baru, tolong jangan diospek ya kan. Soalnya. Cerita dulu, kemarin tahun berapa jadi presidennya? Dulu itu sebetulnya Lazio itu tahun 99 kan terbentuk. Terus kemudian sempat vakum. Dulu pendiri ada 3 sih kalau nggak salah. Bang Romi, Bang Felix, satu lagi Bang Bopak panggilannya. Lupa gue nama aslinya ya. Nah itu beliau tuh bertiga bikin Lazio Indonesia, terus jalan aktif tahun 99 akhir sampai 2000-an awal, terus sempat vakum. Oh berarti pas Scudetto kemarin itu berarti udah ada ya? Oh. Ada, dan Lazio itu termasuk yang lumayan tua ya, setelah Big Reds lah kali ya kalau nggak salah. Dulu Parmigiani juga tua, cuman nggak terapi lah organisasinya. Terus kemudian tahun 2006 tuh kita mulai ngumpulin lagi tuh pas Piala Dunia kalau nggak salah ya, Italia juara. Kita sempat nobar sana sini, terus ya mulai ngobrol lah, terus kepikiran tuh Gatnas pertama kalau nggak salah tuh 2009 kali ya di Bandung. Kenapa milih Bandung? Karena udah mulai aktif tuh beberapa region lain. Di Bandung, saya kebetulan setelah ada RT cuma sekali, 1 tahun masa aktifnya. Terus kemudian waktu Gatnas kedua, usulin lah kalau bisa ketuanya itu 2 tahun, dengan pertimbangan bisa punya waktu yang cukup buat ngembangin. Alhamdulillah berkembang nih Lazio Indonesia, tadinya membernya nggak banyak, sekarang banyak, ribuan ya. Dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada. Nah, terus kita yang hebatnya lagi tuh, Lazio Indonesia tuh punya jejaring di Asia, namanya Lazio Asia, yang dimotori, diinisiasi sama Nigel Ganda di Singapura. Jadi kita tuh punya tuh teman-teman di beberapa negara di Asia. Kebetulan saya pernah ketemu yang di Jepang. Mereka ketemu, jadi kalau dibilang brotherhood-nya kuat lah Lazio itu. Oh, gitu. Sampai saya dapat info teman-teman yang di sekolah diaspora di Italia, yang di Eropa tuh kalau nonton di Olimpico diurusin, dan itu sebuah keunggulan ya dibanding, ya mohon maaf, fans yang lain gitu. Oke, perkenalnya berarti beliau ini adalah Presiden RI. Sebelumnya terima kasih udah mau datang ke acara Biang Lala ya kan. Nah Bang, ini ceritanya kita minggu besok ini kan mau ketemu sama AC Milan nih. Nah, kira-kira kalau misalnya jajak preview gitu, Bang Johan gimana? Kira-kira peluang nanti kita lawan AC Milan nih? Gimana? Ya, kalau secara nilai kita sama, kita cuma beda gol aja kan? Oh iya, beda lah strikernya kan. Oke. Jadi kalau dibilang lawan Milan sih, sebetulnya anak-anak Milan itu, tim Milan tuh beruntung karena spesialis jago yang ngegolin ke orang Sugih itu, Joaquim Correa udah pindah ke Inter Milan. Oh iya jelas, itu beliau itu jago tuh. Joaquim Correa spesialis buat lawan Milan ngegolin. Udah pindah kan ke Inter sebelah. Nah, tapi jangan dilupa statistik bilang bahwa Sarri itu kalau lawan Pioli belum pernah terkalahkan kalau nggak salah. Dari berapa sekian game dari zaman di Empoli itu 4 menang, 4 seri. Jadi gue berharap sih besok game berikutnya ya rekor itu terjaga lah. Ditambah striker Lazio lebih subur lah dibanding tim lawan. Dan kebetulan, tapi kita harus hati-hati loh. Milan itu punya Messi, meskipun namanya Junior Messi ya bukannya Messi yang ke PSG ya. Jadi gue pikir ya patut bahaya juga tuh. Punya Giroud, Messi-nya Croton lah dulu kalau nggak salah. Terus, tapi kan kabarnya Giroud-nya kayaknya ini deh, nggak main deh.
Oh ya udah, ngurang-ngurangin beban. Tapi kunci Milan tuh bukan di dia sebetulnya. Kunci Milan kuncinya, tuh coba key playernya siapa? Kalau menurut gua Theo Hernandez tuh PR kalau nggak bisa dikendaliin. Ya karena menurut gua sisi kiri dia itu ngeselin. Ditambah ya berapa pemain tengah Milan tuh lumayan kuat. Tapi gue juga senang juga tuh kemarin Frank Kessie belum deal gaji gitu ya. Sampai sekarang bagus lah gue bilang kan, PR tuh di tim internal, ya udah. Nah, dan angin bagus di Lazio adalah permainan Sarri-Ball itu cukup terjaga, bola lebih teratur, meskipun kalau gue bilang sih Lazio tuh kayak orang sekolah ganti kurikulum dari 352 ke 433 gitu, dan kita harus belajar banyak gitu. Tapi berkaca dari preview pertandingan kemarin, ya alhamdulillah hasilnya memuaskan lawan Spezia, meskipun Spezia karena kuncinya besok tuh game ketiga itu lawan Giornata lawan Milan itu menjadi poin di mana kita ngadepin tim gede. Nanti kemudian berikutnya kalau nggak salah di Giornata ke-6 kita lawan derby kalau nggak salah lawan Roma ya, itu juga PR. Dan itu menurut gua itu kunci-kunci pertandingan di game ketiga, game ke-6. Jadi kalau misalkan lawan Milan menang, lawan Roma menang, ya stabil lah ya kan. Oh iyalah. Inter Scudetto lah minimal ya kan. Terancam Scudetto lah kalau gue bilang. Oh terancam. Oke. Sekarang gini, tadi kan kalau key playernya menurut Bang Johan tadi kan ya Theo boleh lah gitu kan. Kalau dari Lazio sendiri gimana? Lazio sendiri permainan sekarang lebih merata ya, karena menurut gue Luis Alberto, Sergei, dan Leiva tuh bisa masuk dalam skema di tengah bertiga ya. Ditambah Felipe Anderson di kiri dan di kanan ada Pedro. Tapi sebetulnya key player menurut gua tuh Patrick. Patrick tuh lucu kalau dia bisa jadi pahang pintu dengan baik dan benar. Tapi ya gambling. Itu gitu-gitu lulusan La Masia. Lazio itu sekarang banyak jebol La Masia meskipun usia-usia akhir gitu ya. Jadi memang ya kita harus diakui bahwa secara skill mereka jago, cuman belum terbentuk aja kalau kaku kakinya mungkin kelamaan nggak main gitu kan. Oke. Jadi kan gini, kalau misalnya nih Bang, kalau aku ditanya gitu kan, biasanya sering sih ditanya biasanya kalau Laziale gitu kan bencinya sama Biskuit Roma gitu kan. Kalau aku imbang gitu. Aku sih nggak sukanya tuh yang levelnya tuh sama itu antara Roma sama AC Milan gitu kan. Ya Anda tahu kan Nesta Gate. Sementara aku ini pemuja Nesta gitu. Jadi pas Nesta pindah memang itu yang beneran aku nggak bisa banget sama AC Milan sampai sekarang. Makanya jadi yang match kali ini, Giornata kali ini tuh makanya aku sambil pokoknya aku mau ngobrol sama orang yang mau diajak war sama AC Milan. Oke, lawan AC Milan tuh memang PR menurut gua. Karena waktu dari dulu kita juga lumayan susah ngalahin dia ya, sejak gue. Benar. Nah, tapi ada momen gua dulu inget banget itu nobar sama anak Milanis di Hin City kalau salah. Gue cuma berlima, gue, Rizda, si Idung, si Aga, sama siapa, Gary kalau salah. Itu lawannya semua anak Milan, dan untungnya hujan gede, dia nggak datang. Anjrit, gue cuma berlima lawan mereka banyak semua, tapi gue jabanin. Dan itu berisik banget sepanjang pertandingan. Tapi bagi gue, ketika main di hanggar waktu itu zaman Klose ngegolin tuh, digocek tuh backnya, gol sama si Cisse, wah gue bilang, ya gantian lo diem deh sekarang kan, panik semua. Udah. Tapi sekarang sih gue ngeliat lawan Milan, ya mohon maaf ya gitu-gitu aja sih. Okay, jadi besok lawan champion lawannya susah tuh menurut gue. Dia banyak berdoa aja menurut gue mas itu lawan Liverpool. Kalau nggak salah kan Atletico. Ya udah banyak dikira aja lah itu mas. Selesai itu menurut gue. Ya, oke, mungkin Milan di champion terus dia kan juga baru comeback gitu kan. Gak maksudnya tuh gini bang. Ada nggak personal reason kenapa Anda nggak suka AC Milan gitu? Ya banyak, sebetulnya kalau menurut gua yang paling malesin tuh adalah dari setiap Calcio Mercatonya Lazio. Hobi banget sedekah pemain ke lawan-lawan, itu dari masalah dari dulu. Ke Juventus, ke Milan, ke Inter. Rajin gua bilang nge-pelatih tim sebelah. Baik ya. Oh iya baik betul. Dan ditambah emang karakter Lazio suka sedekah poin kan, kadang-kadang gak penting gitu kan. Tapi sih kalau lawan Milan minggu ini insya Allah lah, bisa lah menurut gue. Dengan kondisi sekarang, pemain lebih fit. Skor berapa bang? Kira-kira skor berapa? Skor, aku sebanyak banyak lah, 3-1 aja gue mah. 1-3, kita tuan rumah kan? Iya, dia tuan rumah. Oke, abang 1-3. Yang ngegolin siapa bang?
Ciro lah pasti satu. Gue Jadi sih berharap Anda, kayak model Patrick itu bisa ngegolin, biar naikin mentalnya juga. Dengan begitu kalau ngegolin tuh kan bikin semangat gitu. Jadi biar game berikutnya mainnya lebih benar gitu. Malu dia dulu kalau nggak salah kan Patrick itu kapten di La Masia, maksud gue anjir. Doi jagoan coy sebetulnya, cuman aja kacau kakinya kan. Shoot mainnya kan. Oke, prediksinya tadi 1-3 gitu kan. Terus yang ngegolin ya Ciro lah, terus kalau bisa Patrick gitu kan. Kalau dari Milan sendiri? Milan? Yang bisa nyolong gol kira-kira siapa? Yang bisa... Oh, kalau nyolong gol sih menurut gue peluang selin tuh ya Theo Hernandez itu. Ah, bener. PR banget itu menurut gue. Kenapa dia nggak cedera aja gitu kan? Jangan, nggak usah. Ntar ada alasan kalau kalah kan. Oh, Theo nggak main. Oke. Tonali juga free kick lumayan tuh, udah mulai lumayan gue lihat Tonali. Pemain lain yang paling ngeselin gitu, abang nggak terlalu ditakutin nih ceritanya. Pemainnya Milan. Milan itu nggak ada yang bintang. Siapa? Giroud bintang tua. Udah kebuang dari Chelsea kan? Zlatan ya udah berumur. Udah. Paling itu Messi. Messi-nya Kroton. Jadi Ibra sama sekali bukan ancaman buat Anda. Oh bukan. Jelas ini. Besok tuh pembuktian kalau lawan Milan Lazio menang. Clear. Udah aja. Siap-siap aja kita terancam Scudetto. Perlahan-lahan kita. Gue sih nggak muluk-muluk lah. Setiap game, setiap pekan dapat 3 poin aja. Terancam Scudetto kita. Pasti gue yakin. Oke. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Gue bikin satu game 1-0. Selama sisa 35 game lagi, Giornata 35 lagi kita menang 3 poin aja. Scudetto langsung kita. Nggak perlu harus skor besar ya. 1-0 aja jadi gitu. Dan gue yakin tuh anak-anak emprit tuh dengan tagar menang mah bebas mah, menggelora itu. Oke. Sekarang kan tadi katanya kita sempat ngomongin tadi Liga Champion kan. Kalau kita kan di Liga Malam Jumat nih. Dan kebetulan kita di grup E ya Bang ya? Iya. Nah itu kan Lokomotif sama itu konon kan katanya grup lumayan neraka gitu. Kayak mana tuh Bang? Taunya neraka nggak neraka kalau dicoba. Game pertama itu, kalau bagi gue game pertama di Liga Malam Jumat, kalau kita bisa menang, ya udah bisa lancar game berikutnya. Karena menurut gue setiap di grup itu kan cuma butuh 3 kali menang, sekali seri buat lolos. Bisa lah itu harusnya lah nyolong kemenangan. Berarti neraka versi Bang Johan tuh bukan karena supporternya tuh kan semuanya pada galak-galak semua tuh ya? Oh, semua supporter pasti galak, nggak ada supporter nggak galak. Supporter apa nggak sih Bang, ramenya kemarin kalau menurutku di grup itu Galatasaray juga kalau nggak salah kan? Iya, Galatasaray juga termasuk kan? Iya, makanya jadi ini aku sih sampai berpikirnya gini, untung lagi masih masa pandemi gitu kan. Kalau enggak ya Allah nggak tahu lagi itu. Nggak masalah ya. Anak-anak itu tuh Lazio itu udah tangguh, menang tuh biasa. Kalah ya udah biasa juga, slow aja. Kapolista bebas ya? Oh iya bebas. Terserah lu mau ngomong apa kan, gue lagi mimpin gitu, selesai diskusinya. Oke, jadi sebenarnya Giornata besok ini jadi penentuan ya, karena kalau misalnya kita kalah gitu kan, otomatis kita bukan Kapolista lagi dong Bang. Ya pasti, karena digeser sama orang Sufi. Yang selalu mengklaim we are so rich gitu kan. Anjir dibokisin dia, digocek sama pemilik Cina-nya kan gitu. Kena lo gue bilang. Tapi kalau sepengetahuan Bang Johan deh, sebenarnya antara Lazio sama AC Milan kalau sekarang nih posisinya gitu kan, who are the richer gitu? Maksudnya kita lebih kaya atau AC Milan yang lebih kaya? Finansialnya maksudnya? Ya kita harus jujur, memang kalau Lazio tuh kayak ini ada standar UMK lah. Upah minimum Jogja gitu. Iya. Jadi UMP provinsi. Jadi memang ya wajar aja. Jadi memang kayak kasus si Frankesi dikasih sekian, minta 8 atau minta berapa. Ya, gue pikir ya wajar Donnarumma minta gaji gede. Ya memang mereka terbiasa dengan kultur
dikasih banyak gitu. Kalau Lazio mah 2 juta ribut banget ngasih gaji 2 juta gitu kan. Jadi gue pikir ya memang itu kenyataan harus diakuin, tapi kan kalau ada kutipan lagunya Fadli sama Ade Govinda kan cukup lebih baik. Cukup aja. Ya nggak usah banyak, yang penting menang. Cukup jadi Kapolista, cukup jadi Caponieri, kan gitu. Cukup jadi Scudetto. Ngapain berlebihan kalau ujung-ujungnya ya pemain bintangnya pindah ke sebelah. Udah gitu pas pindah, cuma jadi penghangat bangku cadangan. Kan ajaib. Gila gue bilang. Ngapain? Repot banget gitu. Pindah terus jadi pemain cadangan. Bete banget pula mukanya kan? Iya. Ya gue nggak usah nunjukin kan gambarnya, tapi emang gitu. Oke. Sekarang gini, tadi kan karena udah ngomongin Giornata ketiga lawan AC Milan. Nah sekarang kalau sudah bahas juga tentang finansial. Menurut Bang Johan deh, sebenarnya masalah utamanya Lazio makanya kayaknya nggak beranjak-anjak dari tim mediocre itu tuh masih, kalau anak-anak kan bukan, maksudnya kalau teman-teman Lazio itu kan biasanya ngomongnya gini, pokoknya selama masih Iglitare sama Lotito gitu kan nggak bakalan beres deh gitu. Kalau Bang Johan gimana? Betul. Tapi harus dicatat. Ini yang menurut gue kenapa mereka berdua itu selalu irit gitu ya. Karena irit aja dia angkat piala. Ngirit angkat piala. Bener nggak? Hah? Bener nggak lah? Ngirit angkat piala. Gimana yang kalau jor-joran? Tsunami piala kali kan? Kayak tim sebelah Klebu udah pelatih baru bisa tsunami piala. Mimpi lo gue bilang kan. Nggak ada semua. Mimpi itu semua gitu. Jadi kalau kita ngirit aja bisa angkat piala. Gimana kalau nggak ngirit gitu? Ya jadi ya sekarang gini deh. Leva aja baru berapa hari pindah bisa angkat piala. Leva loh baru pindah dari Liverpool masuk ke Lazio angkat piala. Di Liverpool dia puasa agak panjang kalau nggak salah kan, nggak dapat piala. Gila, seberapa hari langsung angkat piala. Jago nggak? Jago Lazio. Oke, Bang, kalau tadi kan udah ngomongin sebelah tuh. Nah, kan kalau di DC ini kayaknya yang tahun ini tuh bakalan seru gitu kan. Karena apa? Dia pelatihnya mau gitu kan. Untungnya kita Sari gitu. Coba deh sedikit di DC yang akan datang gitu. Yang pasti ramenya bakal kayak gimana? Yang pasti memang terjadi perubahan kultur permainan Roma. Gue ngeliat banget, beda banget. Dan itu yang namanya Tammy Abraham, gokil menurut gue. Itu orang tinggi, jago heading gitu ya. Tapi itu kan baru statistik gitu. Yang kuncinya nanti kalau gue bilang tuh kalau main di DDC, pemain itu kalau dia memang dapat feel-nya, itu tenaganya nggak 100%, tapi 120% sampai 50%. Jadi menurut gue ya pasti akan beda atmosfernya, ditambah suasananya dan ya kalau masalah komposisi pemain sih so-so lah ya, hampir sama, malah kita dari tengah ke depan lebih kuat gitu ya. Makanya gue bilang sekarang nih tahun ini kesempatan Sari Godlock dapat ngasih kesempatan buat Romero sama Moro buat main, jam terbang tambah. Misalkan model kayak Patrick deh dikasih trial main lagi. Ya kalau kayak Felipe karena kan suka ringkih, suka cedera ya, tapi menurut gue memang doi jago. Lu bayangin Felipe itu main di Serie D di Brazil. Bener kan? Sekarang di Lazio, Serie A orang bisa lihat ajaib. Itu kayak Batan Lazio nyari bibit-bibit unggul. Ada juga bibit yang buruk, tapi ada, tenang aja. Jadi nggak semuanya bagus, ada yang ampas. Ini namanya orang pencarian scouting kan gitu. Ada yang sukses dan yang gagal. Jadi wajar. Jadi boleh dikatain kalau Bang Johan ini tidak kecewa ya dengan tipe scoutingnya Baginda Tarih? Oh, kusut. Dan jadi kalau gue tuh udah tahap ini, terserah deh lu mau cari siapa. Yang penting mainnya bener aja gue mah. Gue udah tahap itu. Karena menurut gue gini, lu mau nyari siapa? Orang lu tahu lu budgetnya nggak keluar. Lah kan kayak contoh lawan Philip Kostic. Philip Kostic, bayangin aja. Hari gini tahun 2021 email bokis bisa aja dibohongin, kan yang bener aja. Kalau dulu lu dengar lah, dulu tuh ada insiden mesin fax rusak. Sekarang email bodong. Kata gue gila 2021 coy. Anjir masih aja email bodong. Caranya aja Frankfurt nggak mau jual. Nggak mau jual ya? Ya biasa aja memang, dan gue liat ya udahlah. Jadi ya tadi gue bilang pemain yang ada, squad yang ada, kalau misalnya bisa ya berangkat lawan, nggak masalah.
Game sekarang kan main tandang-kandang juga dapat 3 poin. Ya gue bilang tadi, nggak usah muluk-muluk, 1 game 3 poin, 1 game 3 poin, 1 game 3 poin. Fix terancam Scudetto. Oke. Terancam Scudetto. Bang, yang terakhir ya satu. Ini kan kayaknya dari tahun-tahun kapan gitu kan, itu kan isu transfernya Romagnoli ke Lazio itu kedengar hilang. Nah, kira-kira tahun ini bisa nggak Romagnoli pindah ke Lazio? Bisa aja. Apa sih yang nggak bisa lah? Yang Anda dukung. Oh, gue sih gak ada masalah. Tanpa nambahan squad itu di sektor belakang penting. Kenapa? Karena kita biasa main back 3. Hood aja yang mainnya suka bener suka kusut udah pindah Anderlecht balik. Tinggal siapa sih? Tinggal Acerbi, Luis Felipe. Mau nggak mau Patrick main ke tengah, Radu ke tengah. Itu Radu udah tua. Radu tuh masalahnya mainnya agak bagus tuh udah menjelang usia senja, usia uzur. Iya. Si Patrick anginan. Jadi gue bilang ya memang harus dicoba dan kita juga punya kebetulan beberapa tahun terakhir kan Primavera Lazio kurang bagus ya. Jadi gue pikir ya mungkin memang saatnya kita nyari back tambahan. Acerbi aja usia 30-an masih lumayan mainnya kok. Jadi memang kalau bagi gue gak ada masalah itu mungkin terlalu satu atau enggak. Karena Romagnoli jujur aja kan gak dapet tempat kalah sama si Tomori kalau nggak salah satu lagi gue lupa backnya tuh yang itu ya kan dia nggak dapet slot. Maksud gue kalau dia butuh main ya dia akan pindah ya, paling masalahnya satu lah gaji. Mau nggak dia dapat UMP gitu, upah minimum regionalnya atau UMR-nya Lazio Oke. Jadi Anda boleh ya dibilang berharap semoga memang akhirnya transfer Romagnoli ke Lazio itu terjadi. Oh iya, dan menurut gue malah kalau bisa cari back yang lebih tangguh ya nggak usah Romagnoli nggak masalah. Oh masalahnya gitu. Mau nggak lo Tito Ngorin? Mau nggak? Oke. Kan itu pangkal masalah di situ. Iya yang benar. Selalu berulang. Jadi kalau menurut gue gini. Kalau ibaratnya itu kayak masalah nggak bertepi, itu lagi tiap musim itu lagi. Jadi kalau ngeliat Calcio Mercato-nya Lazio, gue mah ada pasrah, terserah deh lu mau pilih siapa. Pokoknya main yang bener aja, enak ditonton ya udah selesai. Dan menurut gue sekarang gini lah, lu ngomong, ribut ini gak jadi datang. Emang kita punya kemampuan, kecuali ini kita semua punya saham, bisa nge-push, terserah. Tapi kan kita selalu bisa berharap dapet tim yang terbaik. Tapi ya bukannya sombong nih, berapa tahun terakhir Lazio angkat piala berapa kali? Yang lain belum tentu. Jadi kalau yang lain masih dalam tahap saung panjang atas piala ya kita mohon maaf, kita udah buka puasa. Bang, memang benar 30 menit kurang, tapi nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya kita menang nih, aku mau ngajak ngobrol abang lagi nih. Siap. Kalau menang udah kebego aja. Kalau kalah nggak mau. Oh iya. Oke, terima kasih Bang atas waktunya. Jangan capek main ke Biang Lala ya. Oh siap. Selamat siang. Selamat siang Lala. Yuk, thank you. Janganlah sukses ya.